wabarakatuh. Hai, semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Elsa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul bumi. Nah, bagi kalian yang belum tahu ini channel tentang apa dan kenapa saya ngambil tema tentang ini, silahkan kalian tonton dan cek dulu video pertama saya. Salah satu SMA di Purwakarta, yaitu di SMA Negeri 1 Pasawahan. Bagi kalian yang sudah, terima kasih. Oke, kita lanjutin ya. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul bumi. Kenapa saya mengambil tema ini terlebih dahulu? Begini, saya mengambil kutipan dari seorang tokoh lingkungan. Beliau bernama Baba Diom. Nah, tokoh lingkungan tersebut mengatakan bahwa in the end, we will conserve only what we love. We love only what we understand, and we will understand only what we talk. Oke, jadi dari situ bisa kita simpulkan bahwa kita nggak akan bisa melindungi bumi, tidak akan total melindungi bumi, melestarikan bumi kalau kita nggak kenal dulu. Ya nggak, kita nggak memahami dulu tentang bumi itu sendiri. Contohnya aja kayak kalian misalnya, atau saya juga, nggak mungkin tiba-tiba ke seseorang bilang, "Hey, aku akan melindungimu, aku akan menjagamu." Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nggak mungkin kan? Nah, kita pasti disangkanya aneh gitu ya. Nah, berarti dalam hal ini pun sama, kita coba pahami bumi itu terlebih dahulu. Makanya di video ini saya akan menjelaskan dulu tentang asal-usul bumi. Jadi mari kita belajar bersama. Kita akan membahas tentang asal-usul bumi. Sebelumnya, mari coba kita bayangkan terlebih dahulu bagaimana manusia zaman dulu itu hidup. Belum ada teknologi dan juga belum ada ilmu pengetahuan yang berkembang. Mungkin saat itu manusia hanya bisa memperkirakan seberapa luas sih tempat mereka tinggal. Lalu, bagaimana menentukan jarak antara tempat yang mereka tinggali dengan tempat yang mereka lihat dari jauh? Dan mungkin muncul pertanyaan, apa matahari itu jaraknya sama dengan pulau itu? Lalu, di manakah arah barat, timur, utara, selatan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu muncul di sebagian manusia saat itu. Saat malam datang, kita bisa melihat bintang-bintang dan juga tampak juga bulan. Lalu, bagaimana jarak matahari dengan bulan tersebut terhadap bumi, terhadap tempat yang mereka tinggali? Mungkin ada yang beranggapan, tadi matahari tampak lebih terang cahayanya dan memberikan kehangatan. Apa mungkin matahari lebih dekat daripada bulan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin muncul di sebagian orang pada masa itu. Lama sekali mungkin tidak terjawab, sampai sebagian lagi memilih mungkin untuk tertidur karena lelah. Tapi tidak dengan para peneliti. Itulah para astronom yang memulai penelitiannya dari pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu. Mereka meneliti objek yang tidak dapat dijangkaunya, sampai muncullah teori-teori terbentuknya bumi, tata surya, dan jagat raya. Baiklah, kita sekarang lanjut membahas tentang asal-usul bumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 teori terbentuknya bumi, beserta sedikit cerita tentang tokoh yang mengemukakannya. Yang pertama, teori kabut. Teori kabut ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre-Simon de Laplace. Teori kabut dikenal juga sebagai nebular hypothesis. Immanuel Kant merupakan seorang filsuf kebangsaan Jerman. Minat Immanuel Kant dalam geografi fisik tidak berdasarkan pengalamannya menghadapi alam di berbagai belahan dunia. Jadi bukan penjelajah ya, tetapi muncul dari penyelidikan filosofis atas pengetahuan empiris. Bagi Kant, geografi adalah ilmu empiris yang ingin menunjukkan alam sebagai suatu sistem. Geografi menurutnya merupakan ilmu tentang fenomena fisik dan budaya
yang tersusun dalam ruang bumi. Immanuel Kant dikenal dengan hidupnya yang sangat disiplin. Setiap hari ia jalani dengan jadwal yang sudah sangat tersistematis. Orang konon bisa menebak dengan mudah pada jam atau waktu ini ia berada di mana dan sedang melakukan kegiatan apa. Kedisiplinan hidup inilah yang memungkinkan Kant menulis begitu banyak karya yang fenomenal. Sedangkan Pierre-Simon de Laplace, beliau adalah seorang ahli matematika kebangsaan Prancis. Pada tahun 1773, di depan Akademi Prancis, dia membuktikan bahwa gerakan planet-planet adalah stabil. Penemuan Laplace lainnya adalah di bidang integral kalkulus, diferensial terbatas, persamaan diferensial, dan astronomi. Ia juga menemukan mekanika celestial, ekuasi Laplace, operator Laplace, dan transformasi Laplace. Menurut teori kabut atau nebular hipotesis ini, bahwa asal mula bumi adalah dari suatu kabut atau gas raksasa yang sangat pekat. Suhunya panas dan terpilin pada porosnya. Beberapa bagian luar dari kabut raksasa tersebut terpisah dan menggumpal lalu memadat akibat penurunan temperatur, sehingga membentuk planet yang intinya sangat panas dan berpijar menjadi matahari. Sehingga, menurut teori kabut ini, bagian inti yang paling panas yang paling berpijar itu menjadi matahari dan bagian luar-luarnya menjadi planet. Selanjutnya yaitu teori planetesimal atau planetesimal hipotesis. Teori ini dikemukakan oleh Thomas Chamberlain dan Forrest Ray Moulton, atau lebih dikenal dengan teori Chamberlain dan Moulton. Chamberlain merupakan seorang geolog kebangsaan Amerika Serikat yang berpengaruh dan sebagai seorang pendidik. Pada tahun 1893, ia mendirikan jurnal geologi dan menjadi editornya selama bertahun-tahun. Sedangkan Moulton adalah seorang astronom kebangsaan Amerika Serikat. Moulton memperoleh pendidikan awal di Albion College. Setelah lulus pada tahun 1894, ia melanjutkan studi sarjananya di Universitas Chicago dan memperoleh gelar PhD tahun 1899. Di Universitas Chicago, ia menjadi associate bidang astronomi, instruktur, asisten profesor, associate profesor, dan profesor sejak 1912. Ia bersama dengan Thomas Chamberlain merupakan pendukung dari hipotesis planetesimal Chamberlain-Moulton yang menyatakan bahwa planet merupakan penyatuan dari bentuk-bentuk yang lebih kecil yang mereka namakan planetesimal. Hipotesis mereka membutuhkan adanya bintang lain yang lewat pada jarak yang dekat untuk memicu terjadinya kondensasi ini. Menurut teori ini, suatu bintang lain dalam peredarannya hingga mendekati matahari. Jadi ada satu bintang yang mendekati matahari. Hal itu menimbulkan gaya tarik-menarik yang besar antara kedua bintang tersebut, sehingga keseimbangan bola gas matahari dan bintang tersebut terganggu, mengakibatkan terlemparnya sebagian massa dan membentuk cabang gas yang mencurat keluar menyerupai kabut spiral. Cabang-cabang gas itu kemudian mengalami kondensasi atau pendinginan, menjadi massa padat yang disebut sebagai planetesimal. Jadi kalau kita simpulkan bahwa menurut teori planetesimal ini, adanya bintang lain yang lewat mendekati matahari, dan keduanya itu ada gaya saling tarik-menarik, sehingga massa keduanya membentuk semacam spiral atau kabut spiral. Lama-kelamaan spiral tersebut memadat dan menjadilah planetesimal. Wow. Yang ketiga yaitu teori pasang surut, dikemukakan oleh James Hepwood Jeans dan Harold Jeffrey, dikenal dengan Jeans and Jeffrey. James Hepwood Jeans merupakan fisikawan, astronom, dan matematikawan asal Inggris. Ia memperoleh pendidikan di Merchant Taylor School, Northwood, Wilson Grammar School, Camberwell,
dan Trinity College, Cambridge. Ia lulus sebagai terbaik kedua di universitas tersebut untuk jurusan matematika pada tahun 1898. Ia kemudian mengajar di Cambridge sampai tahun 1904. Sedangkan Jeffrey, beliau adalah seorang matematikawan, ahli statistik, ahli geofisika, dan astronom. Ia dilahirkan di Washington dan belajar di Armstrong College, saat itu bagian dari Universitas Durham. Ia kemudian mengajar di St. John College, Cambridge. Di Universitas Cambridge, ia mengajar matematika, geofisika, dan akhirnya menjadi Plumian Professor of Astronomy. Menurut teori James and Jeffrey ini, teori pasang surut mengatakan bahwa pada masa itu suatu bintang yang sangat besar, lebih besar dari matahari, pernah melintas dengan jarak yang tidak jauh dari matahari. Melintasnya bintang itu menyebabkan gelombang pasang, sehingga sebagian massa matahari terlepas dan terlempar keluar. Bagian massa yang terlempar selanjutnya mengalami pemadatan dan pecah menjadi planet-planet. Nah, gimana penjelasan tadi? Jadi kalau kita simpulkan, bumi ini terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, di mana terbentuknya itu dari proses akresi dari nebula matahari. Nah, melalui akresi dari nebula matahari, maka terjadi pula pelepasan gas vulkanik dari bumi. Hal itu diduga menciptakan atmosfer tua bumi, di mana atmosfer itu awalnya tidak beroksigen. Setelah itu, sebagian dari bumi mengalami pelelehan karena vulkanisme ekstrim dan juga sering bertabrakan dengan benda langit lainnya. Sehingga pada satu masa terjadi tabrakan yang sangat besar yang diduga juga menyebabkan kenapa sumbu bumi itu miring. Nah, kalau kita lihat di sini sumbu bumi itu miring 23,5 derajat. Nah, hal ini diduga karena pada saat itu bumi mengalami tabrakan yang sangat besar dengan benda luar angkasa yang lain. Dan diduga juga bahwa setelah itu terbentuklah yang namanya satelit kita, yaitu bulan. Seiring waktu juga bumi mengalami pendinginan. Hal itulah yang menyebabkan terbentuknya kerak bumi dan menyebabkan juga terbentuknya cairan di atasnya. Setelah terbentuknya kerak bumi, sekitar 2 miliar tahun yang lalu mulailah terbentuk yang namanya fotosintesis. Nah, fotosintesis inilah yang akhirnya menyuplai atau menyediakan oksigen yang ada di atmosfer kita. Sehingga yang awalnya atmosfer kita ini tidak beroksigen, akhirnya beroksigen. Sehingga dari situ mulailah muncul makhluk hidup. Oke, jadi itu saja yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, yaitu saya akan membahas tentang matahari dan juga kala geologi. Oke, jangan lupa kalian bisa juga diskusi dengan saya dengan memberikan pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan share juga ke teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.